Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Triyosobiani dari kelas 11 TKC 1. Pada video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai IP address dan saya akan membahas mengenai subnetting. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, IP address adalah identitas alamat device dalam jaringan seperti komputer, printer, hub, dan lain-lain. IP address berfungsi sebagai identitas perangkat sehingga memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dalam jaringan. IP address sendiri terdiri dari IP address versi 4 dan IP address versi 6. Nah, pada video kali ini saya akan membahas IP address versi 4 terlebih dahulu. IP address versi 4 berjumlah 32 bit, memiliki 4 oktet yaitu x.x.x.x. Masing-masing x ini berisi angka dari 0 hingga 255. Jadi masing-masing x ini tidak bisa diisi angka kurang dari 0 ataupun lebih dari 255, seperti -1, -2 dan seterusnya, ataupun 256, 257 dan seterusnya. Di sini terdapat contoh yaitu 192.168.1.1/24. /24 ini namanya adalah prefix. Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari prefix atau total IP yang bisa dipakai, kita dapat menggunakan rumus pada subnetting. Subnetting digunakan untuk mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Kita masukkan contoh IP yang tadi, 192.168.1.1/24. Untuk mencari total IP, rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. 32 berasal dari bit yang ada pada IP address versi 4. Nah, di sini prefixnya ada 24. Jadi 32 dikurangi 24 hasilnya adalah 8. Kita pangkatkan 2 pangkat 8. 2 ini masuk dari sananya dan tidak bisa dirubah. Jadi 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. 256 ini terdiri dari 0 hingga 255. Selanjutnya ada subnet mask. Subnet mask rumusnya adalah 256 dikurangi total IP. Total IP-nya tadi adalah 256. Jadi 256 dikurangi 256 hasilnya adalah 0. Maka subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Nah, selanjutnya ada IP network atau IP awal. Kita lihat pada halaman sebelumnya, bisa dilihat di sini IP awalnya adalah 0, maka IP networknya adalah 192.168.1.0. IP broadcast atau IP terakhir adalah di sini 255. Maka IP broadcastnya adalah 192.168.1.255. IP range adalah satu IP setelah IP network dan satu IP sebelum IP broadcast. Maka IP range adalah 192.168.1.1 hingga 192.168.1.254. Nah, di sini ada contoh lain seperti ini, yaitu 172.168.5.1/26. Untuk mencari total IP, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu 32 dikurangi prefix. Prefixnya adalah 26. Maka 32 dikurangi 26 hasilnya adalah 6. 6 kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. 64 ini didapat dari 0 hingga 63. Selanjutnya ada subnet mask. 256 dikurangi total IP. Total IP-nya adalah 64. Maka 256 dikurangi 64 hasilnya adalah 192. Kita masukkan, jadi subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. IP network atau IP awalnya adalah 0, maka IP-nya adalah 172.168.5.0. IP broadcast atau IP terakhirnya adalah 63, maka IP-nya adalah 172.168.5.63. IP range adalah IP setelah network dan IP sebelum broadcast, maka IP range adalah 172.168.5.1 sampai 172.168.5.62.
Nah, di sini ada contoh lain juga seperti 10.10.10.50/27. Nah, untuk mencari total IP-nya 32 dikurangi prefix-nya 27, yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Kita pangkatkan 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Itu diambil dari 0 hingga 31. Subnet masknya yaitu 256 dikurangi total IP. Total IP-nya adalah 32. Maka 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.224. IP networknya adalah 10.10.10.0 dan IP broadcastnya adalah 10.10.10.31. IP range-nya adalah 10.10.10.1 hingga 10.10.10.30. Nah, perlu diperhatikan lagi, di sini adalah IP-nya 10.10.10.50. Nah, IP ini tidak termasuk dalam IP range ini karena IP range ini hanya dari 1 hingga ke 30. Maka anggap saja ini adalah blok subnet yang pertama. Nah, kita akan mencari blok subnet yang kedua. Blok subnet yang kedua, IP networknya itu didapat dari IP broadcast blok subnet pertama ditambah 1. Jadi, IP networknya adalah 10.10.10.32. Nah, IP broadcastnya diambil dari 32 ditambah 32, hasilnya adalah 64. 64 dikurangi 1, hasilnya adalah 63. Maka IP broadcast pada blok subnet yang kedua adalah 10.10.10.63. Nah, untuk IP range-nya berarti 10.10.10.33 hingga 10.10.10.62. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai IP public dan IP private. IP public adalah IP yang dapat diakses oleh semua orang kapan saja dan di mana saja, seperti Facebook.com yang memiliki IP 10.10.10.10 dan Google.com yang memiliki IP 8.8.8.8. Nah, IP private adalah IP yang hanya dapat diakses oleh satu device saja dan hanya dapat diakses di satu tempat saja, misalnya 192.168.10.1. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai switch dan router. Bisa dilihat di sini terdapat sebuah konfigurasi terdiri dari PC 1, 2, 3, dan 4. PC 1, 2, dan 3 berada dalam satu blok subnet, sedangkan PC 4 berbeda dari ketiga PC ini. Nah, fungsi switch adalah menghubungkan antara device-device yang berada dalam satu blok subnet agar bisa saling berkomunikasi. Nah, fungsi router adalah untuk menghubungkan semua device yang terhubung yang tidak berada dalam satu blok subnet yang sama agar bisa saling berkomunikasi. Ketiga PC ini dapat berkomunikasi kalau ada switchnya, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan PC 4 ketika tidak ada router. Jadi, jika semuanya ingin saling berkomunikasi, maka harus ada router. Nah, langsung saja kita mempraktikannya. Pertama-tama kita klik Add Device, lalu kita tambahkan 2 buah PC. Kita klik Switch. Kita terserah ini mau pakai yang mana. Saya akan memakai yang paling pertama. Lalu kita pilih connection, kita pilih yang auto. Nah, kita tambahkan IP-nya. Kita klik PC-nya 2 kali, lalu kita klik desktop, IP konfigurasi. Terus kita tambahkan IP-nya yaitu 10.10.10.10.
Subnet match-nya adalah 255.255.255.224. Kalau kita X saja, kita tambahkan pada PC yang kedua. Caranya seperti yang tadi. Nah, untuk IP-nya ini adalah 10.10.10.11. Untuk subnet match-nya sama seperti yang tadi. 255.255.255.224. Nah, kita dapat mengeceknya dengan cara klik PC-nya, lalu desktop, klik command prompt. Kita ping kepada PC yang kedua. Ping 10.10.10.11. Nah, jika seperti ini berarti terhubung ya teman-teman. Nah, untuk mengecek apakah dapat terhubung atau tidak, kita memiliki dua cara. Yang pertama menggunakan command prompt, dan yang kedua dapat menggunakan ini, icon ini, seperti pesan ini. Kita klik saja icon ini, lalu kita klik pada PC pertama dan kepada PC tujuannya. Nah, bisa dilihat di sini successful ya teman-teman. Kita hapus dulu. Lalu kita akan menambahkan konfigurasi pada blok yang kedua, blok subnet yang kedua. Nah, pertama kita tambahkan 3 buah PC. Kita tambahkan switch. Nah, kita berikan alamat IP-nya yang berbeda blok subnet dari konfigurasi yang pertama. Misalnya di sini 10.10.10.34. Subnet match-nya adalah 255.255.255.224. Tambahkan pada PC yang kedua. Yang kedua ini kita isikan 10.10.10.35. 255.255.255.224. Sepuluh titik 36. Nah, kita cek dulu apakah bisa terhubung. Nah, bisa teman-teman, bisa dilihat dia successful. Nah, agar konfigurasi yang sini dengan yang sini dapat saling berkomunikasi, maka kita akan menambahkan 1 buah router. Nah, untuk router saya memakai yang paling terakhir atau yang paling kanan. Kita hubungkan melalui connection yang auto. Nah, bisa dilihat ini sebelum dikonfigurasi yaitu merah, yang artinya tidak bisa terhubung. Nah, punya teman-teman ketika misal tidak ada tulisan-tulisan seperti ini, seperti FA0-3, dapat memunculkannya dengan klik option preference. Kita pilih yang always show port labels. Misal ini kan sudah di checklist, berarti kan sudah ada. Misal saya matikan checklistnya, nah akan hilang nama-namanya. Ketika akan munculkannya, kita checklist saja.
Nah, pada router ini kita klik config, lalu kita pilih fasternet. Ini kan masih off ya teman-teman, kita klik yang on, lalu kita tambahkan IP-nya. Nah, ini adalah kabel yang terhubung dari sini ke sini. Jadi kita sesuaikan dengan IP yang ada pada PC 1 dan 2. IP-nya adalah 10.10.10.1. Kita tambahkan subnet mask-nya yaitu 255.255.254. Kita tambahkan yang fasternet 0/1, yaitu yang pada bagian sini. Kita sesuaikan dengan IP yang ada di sini. 10.10.10.33. Nah, sudah, kita on kan. Nah, setelah itu tambahkan default gateway pada masing-masing PC. Ini kan tadi terhubungnya kan dari sini ke sini, jadi gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kita tambahkan 10.10.10.1. Kita tambahkan pada PC yang kedua. Nah, pada blok subnet yang di sini itu gateway-nya kita nambahinnya yang kabel ini, yaitu 10.10.10.33. 10.10.10.33. Kita tambahkan pada semua PC yang ada. Nah, kita coba cek apakah sudah bisa terhubung. Kita cek yang satu blok subnet dulu. Sukses. Kita coba dari sini, sini. Coba ulangin. Sukses ya teman-teman. Kita coba. Sukses. Sukses. Nah, mungkin itu saja. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.